Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman mahasiswa semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, karena ini adalah pertemuan kuliah kita yang pertama ya setelah kita lebaran. Nah, sebelum melanjutkan kepada materi, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oke, kita sekarang mulai lagi ke materi kita yang mana materi ini dibuat ya dalam bentuk video seperti biasa dan kami atau saya akan mengupload di channel YouTube ASP Lovem Official. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang belum subscribe, mangga terlebih dahulu subscribe ya, guna mendukung channel ASP ini ya. Mudah-mudahan video-video yang kami upload dalam channel ini bisa bermanfaat dan berguna ya bagi seluruh masyarakat. Baik, dalam pertemuan sebelumnya kita telah bahas ya terkait dengan hukum perdata, yang mana terkait dengan sejarah hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, kemudian tentang asas-asas hukum perdata. Nah, dalam pertemuan kali ini ya kita akan membahas terkait dengan penggolongan hukum perdata. Nah, dalam pergolongan hukum perdata ini itu ya ada yang hukum yang perdata tertulis, kemudian ada juga hukum perdata tidak tertulis. Nah, kalau teman-teman flashback ya kepada materi kita yang telah saya sampaikan di pengantar ilmu hukum, telah saya sampaikan dan jelaskan terkait apa itu dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kita ketemu lagi sekarang dalam hukum perdata ini ya, terkait dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kalau hukum tertulis ini adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ya. Kalau hukumnya, nah jadi dibuat oleh pembentuk undang-undang yang diundangkan ya dalam lembaran negara. Jadi hukum tertulis itu adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jadi undang-undang yang berlaku saat ini contohnya ya, kalau dalam hukum perdata ya ada hukum perdata barat ya, BW Burgerlijk Wetboek ya, yang telah kita bahas sejarah hukum perdata ya yang dalam materi sebelumnya. Kemudian ada undang-undang perkawinan nih ya, nomor 1 tahun 74 ya, yang mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ya. Kalau tidak salah nanti teman-teman bisa cek lagi undang-undang yang terbarunya, itu ada perubahan ya terkait undang-undang nomor 1 tahun 74 itu. Kemudian terkait dengan apa itu hukum tidak tertulis? Nah, kalau hukum tidak tertulis adalah hukum perdata yang hidup di dalam masyarakat, yang dibuat oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah hukum adat. Nah, kita akan telah kita bahas kan di dalam video sebelumnya itu terkait hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, nanti sama teman-teman ya bisa dicek lagi materi kita sebelumnya atau mencari sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan apa yang kita bahas dalam materi ini ya. Oke, itu adalah terkait dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam hukum perdata. Jadi hukum tertulis tadi ya ada BW, terus ada undang-undang perkawinan. Nah, kemudian hukum perdata dalam arti luas dan ada juga hukum perdata dalam arti sempit. Nah, kalau hukum perdata dalam arti luas ini dia meliputi hukum dagang atau hukum adat. Nah, itu dalam arti luasnya ya. Kemudian apa itu dalam arti sempit? Dalam arti sempitnya itu yaitu hanya meliputi tentang hukum perdata. Ya, itu dalam arti sempitnya. Kemudian hukum perdata nasional. Hukum perdata nasional itu yaitu pendukung hak dan kewajiban ya atau warga negara yang sama. Itu terkait hukum perdata nasional. Nah, hukum perdata internasionalnya itu salah satu pendukung hak ya dan kewajiban adalah warga negara asing. Itu hukum perdata internasional ya. Jadi kalau hukum perdata nasional pendukung hak dan kewajiban atau warga negara yang sama ya.
Kemudian kalau hukum perdata internasional salah satu pendukung hak dan kewajiban adalah warga negara asing. Nah, terus kita lanjutkan materinya. Nah, dalam hukum perdata juga ada yang dikenal dengan hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, kalau teman-teman seperti yang awal-awal saya sampaikan ya, membaca lagi kemudian membuka lagi materi terkait dengan pengantar ilmu hukum, di situ sudah saya bahas semuanya sebetulnya ya, terkait hukum formil, apa itu hukum material. Nah, sekarang kita lebih spesifik kepada hukum perdata. Jadi hukum perdata material dan hukum perdata formil. Nah, apa sih itu hukum perdata formil? Nah, hukum perdata formil ini bagaimana mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajiban itu ya, atau yang biasa kita kenal dengan hukum acara perdata ya. Jadi hukum formil itu bagaimana mengatur atau cara mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajiban itu. Saya akan memberikan contoh ketika ada permasalahan sengketa tanah atau sengketa waris. Untuk mempertahankan ya atau melaksanakan hak itu, maka kita gunakan dengan hukum acara itu. Nah, bagaimana kita untuk mengatur sebuah membuat suatu gugatan, maka kita ngacu kepada hukum acara itu ya. Ketika ada permasalahan sengketa tanah dan permasalahan itu kemudian tidak selesai dengan cara dimediasi, ya, baik di kantor desa atau di kecamatan atau di BPN gitu kan, bahkan sampai ke pengadilan pun itu memang tidak ditemukan titik temu ya. Jadi ketika permasalahan-permasalahan seperti itu tidak tercapai di mediasi ya, di kecamatan atau BPN ya, atau di kantor desa atau secara kekeluarga langsung ya, di RT RW misalkan. Nah, cara mempertahankannya itu maka kita menggunakan hukum formil ya. Hukum formil itu mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Apakah kemudian permasalahan itu masuk kepada perbuatan melawan hukum ataukah memang masuk kepada perbuatan wan prestasi ya. Kalau sengketa tanah misalkan perbuatan melawan hukum, maka kita harus untuk menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu, maka kita buatlah surat gugatan dan kita uji di pengadilan negeri setempat, di mana pengadilan yang berwenang dan memeriksa atau mengadili permasalahan tersebut ya, atau perkara tersebut. Maka kita buatlah surat gugatan, kemudian kita daftar ke pengadilan ya, dan kita mengikuti seluruh rangkaian persidangan sehingga sampai putusan dibacakan di pengadilan tingkat pertama. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan hukum acara ya, atau hukum formil. Bagaimana mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajiban itu, hukum formil ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ketika ada hukum formil maka ada hukum material. Nah, hukum material ini memuat ya, terus mengatur dan memuat hak dan kewajiban. Hukum materialnya ya, hukum materialnya. Terus orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Terus ada keluarga sebagai unit masyarakat kecil, harta kekayaan, kemudian serta waris ya. Jadi materialnya itu kayak misalkan nilai-nilai berapa itu kan, itu materialnya ya. Kemudian kita adanya pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang hidup dalam bermasyarakat ya, berpasangan pria dan wanita sesuai dengan kodratnya melakukan perkawinan dan mempunyai anak disebut keluarga. Atas dasar ini hukum perdata material ya, hukum perdata material mengatur tentang kehidupan ya. Nanti materinya akan saya share ke teman-teman semuanya. Dalam mengatur ini ya, ada hukum perdata material mengatur tentang kehidupan ya. Jadi ada pertama ada keluarga, kemudian mengatur harta kekayaan dan mengatur pewarisan ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Ini kita berbicara terkait masalah sistematika hukum perdata. Nah, sistematika hukum perdata ini ya berdasarkan sistem fungsional ada dua macam. Ya, menurut yang pertama adalah menurut pembentuk undang-undang atau BW, Burgerlijk Wetboek ya. Yang pertama ada kelompok materi mengenai orang, kemudian ada kelompok materi mengenai benda, kemudian kelompok materi mengenai perikatan, dan kelompok materi mengenai pembuktian. Itu menurut pembentukan undang-undangnya. Kemudian menurut ilmu pengetahuan. Ini menurut ilmu pengetahuan
Satu, yang pertama ada kelompok hukum materi mengenai perorangan, kemudian ada mengenai keluarga, kemudian mengenai harta kekayaan, dan selanjutnya mengenai pewarisan ya. Itu terkait dengan sistematika hukum perdata. Nah, kemudian kita masuk kepada hukum perorangan ya, personen res, hukum perorangan. Nah, hukum pengatur perorangan ini adalah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum ya. Jadi kita subjek hukum. Nah, kalau misalkan ada sengketa tanah berarti tanah itu kemudian objeknya dan subjeknya adalah kita ya sebagai subjek hukum. Kemudian terus selanjutnya peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya. Kemudian manusia ya, subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Nah, dalam hukum atau subjek hukum ada dua ya, manusia, kemudian ada badan hukum. Nah, manusia pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia. Pada pasal 2 ayat 1 KUH Perdata ya, anak masih dalam kandungan ibunya sampai meninggal dunia. Itu penjelasan dari pasal 2-nya. Nah, terus kita masuk kepada badan hukum. Nih, badan hukum ini aturan ya, kemudian suatu perkumpulan atau badan hukum. Nah, badan hukum. Nah, didirikan dengan akta notaris ya. Ini jangan kita harus paham nih terkait dengan badan hukum ya. Jadi ada yang mengira bahwa ketika kita mendirikan suatu organisasi ya atau suatu perusahaan baik itu CP, PT atau PD, nah kita membuat perusahaan tersebut misalkan atau organisasi tersebut atau perkumpulan tersebut kita dibuat di notaris. Nah, ini kalau yang belum paham ya, bahwa menganggap dengan akta notaris itu sudah berbadan hukum. Nah, ternyata itu tidak berbadan hukum ya. Yang berbadan hukum itu ketika kita membuat suatu badan ya, baik itu PT, CP atau perusahaan atau perkumpulan ya atau organisasi dan lain sebagainya. Nah, kita dibuat di notaris kemudian didaftarkan ke Kemenkumham sampai mendapatkan SK-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan badan hukum. Kalau yang menganggap bahwa dengan akta notaris itu sudah berbadan hukum itu keliru ya. Itu saya rasa itu keliru karena yang berbadan hukum itu ketika sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, ini di sini suatu perkumpulan atau badan hukum yang pertama didirikan ya dengan akta notaris didaftarkan ke kantor pengadilan negeri tempatnya diminta pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman ya. Seperti itu ya, kurang lebih terkait dengan badan hukum. Yang selanjutnya ini terkait dengan domisilinya. Domisili itu setiap orang punya tempat tinggal ya, di mana ia harus dicari. Jadi domisili. Misalkan, kalaupun memang KTP teman-teman misalkan Pandeglang atau daerah lain ya, daerah Serang, ketika tinggal misalkan di Lebak, maka kita buat domisili aja ke RT setempat ya, atau ke kelurahan. Itu surat keterangan domisili yang menyatakan bahwa kita di tempat tinggal kita sekarang ya. Pentingnya domisili ya, di mana seorang harus menikah, di mana seorang harus dipanggil oleh pengadilan mana yang berwenang terhadap seorang dan sebagainya. Itu terkait masalah domisili ya. Domisili juga mengikuti nih orang lain, istri mengikuti domisili suami atau suami di bawah perwalian. Ya, jadi ketika misalkan teman-teman menikah dengan orang Pandeglang, kita pindah ya, kita buat domisili atau pindah KTP juga bisa itu kan ke sana. Kalau belum punya KTP ya kita buat keterangan domisili itu di mana yang menyatakan tempat tinggal kita sekarang. Nah, selain subjek hukum ya atau objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum ya yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yaitu baik hubungan jual beli atau lain dan sebagainya. Nah, mungkin ini ya yang saya bisa sampaikan dalam perkuliahan kita minggu ini ya. Apabila teman-teman dari materi ini ada yang belum paham ya atau yang belum mengerti, boleh teman-teman japri saya atau tulis di grup ya, kita bahas lagi bersama terkait dengan apa yang telah kita bahas dalam video ini. Kalau ada saran boleh juga sama teman-teman mahasiswa ditulis aja di kolom komentar ya. Atau ada pertanyaannya yang yang berkaitan dengan materi sebelumnya atau dengan materi yang belum pernah saya sampaikan, tidak masalah, tanyakan saja, kita diskusikan di grup kelas kita ya.
Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan ya. Teman-teman juga diberi kelancaran sampai sukses untuk menyapai cita-cita teman-teman semuanya ya. Semangat, jangan kendor ya. Semangat terus dalam belajarnya. Mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.